Ya. Silakan mereka sudah lupa silakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pihak KBRI yang sudah menyelenggarakan proyek ini, dan saya sangat bersyukur sekali menjadi bagian dari penulis buku ini. Di sini saya menceritakan tentang pengalaman pertama saya bekerja di Singapura. Lebih tepatnya saya membahas dalam buku ini mengenai culture shock, sebagai pekerja migran di Singapura, dan itu juga menjadi pengalaman pertama saya perjalanan ke luar negeri. Jadi dalam cerita ini saya membagikan kisah saya bagaimana dari proses saya berjalan dari kampung halaman saya dari Provinsi Bengkulu menuju ke Batam, dan proses di Batam kemudian saya mendapatkan majikan di Singapura, dan juga saya sangat terkesan dengan sistem kerja di Singapura, juga semua fasilitas yang ada di Singapura, dan saya sangat bersyukur sekali. Lebih kurangnya dalam buku ini saya menceritakan bagaimana perjalanan saya dalam beradaptasi di lingkungan kerja yang dimana saya bekerja pada keluarga Melayu, dan juga saya banyak belajar, mempelajari banyak hal, terutama dalam mindset dan juga pola pikir orang-orang di Singapura, dan itu juga menjadi bahan insight saya, bahan wawasan saya dalam membandingkan bagaimana saya bekerja di Singapura dan bagaimana kehidupan saya di kampung halaman. Intinya saya sangat bersyukur sekali, dan terima kasih untuk proyek ini. Terima kasih atas kutipannya. Mereka masih di depan dulu, mereka sebentar. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Barangkali ada yang mau tanya. Boleh, jangan malu. Soalnya udah pada kenal. Atau mau, iya enggak, boleh. Baiklah, teman-teman ucapkan selamat, hebat sekali. Terima kasih, Bu. Culture shock ceritanya. Apa culture shock yang paling gak bisa dilupakan tapi menjadi pembelajaran untuk kedepannya, untuk lebih baik dalam hidupnya Mbak Ika? Saya lihat ini pakai jaket Universitas Terbuka, Ya. itu salah satu berarti kan peningkatan dalam kehidupan ya. Yes. Pernah bermimpi nggak sampai saya akhirnya kuliah lagi ini? Yeah. Dan apa rencana ke depannya yang kita pelajari dari culture shock pertama kali itu? Oke. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Bagi saya selama saya menjalani kehidupan saya di Singapura, culture shock yang paling berkesan itu mengenai disiplin waktu. Bagaimana saya kan bergabung dalam sebuah keluarga Melayu, dan saya juga mempelajari bagaimana anak-anak mereka belajar di sekolah mereka, bagaimana mereka mengatur waktu, termasuk juga mengatur keuangan. Ibaratnya saya nggak bertanya langsung, tapi saya mencuri ilmu sedikit-sedikit bagaimana cara mereka mengatur kehidupan mereka, dan itu bagi saya menjadi sebuah catatan penting dalam hidup saya. Oh, ternyata dalam keluarga orang-orang sukses itu seperti ini dia hidupnya, dan juga berbeda sekali dengan kita yang biasa tinggal di kampung dengan kehidupan yang slow living gitu. Jadi tentu saja dalam menjalani kehidupan itu berbeda, sangat berbeda. Saya orang kampung, dan begitu hidup di kota besar seperti di Singapura ini, banyak hal yang saya pelajari. Seperti itu. Baik, mau ditanya? Siapa yang mau tanya tadi? Oh, tadi. Nanti. Udah dijawab. Sama. Pertanyaan sama. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kami kasih kesempatan satu orang lagi. Boleh, Mbak Afina. Kalau saya boleh bertanya, kakak berapa lama bekerja di Singapura? Sejauh ini saya sudah di Singapura selama jalan 7 tahun, 6 tahun lebih ke 7 tahun. Itu dari kontrak pertama saya itu 2 tahun, dan sekarang ganti employer
belum siap? Oh, tentunya ada, tapi masalah saya bukan belum siap. Maksudnya ada kekurangan, tapi saya merasa bahwa kehidupan di Singapura bagi saya meskipun sebagai pekerja migran Indonesia jauh lebih baik daripada saya berada di kampung halaman. Maksudnya bukan saya ingin memberikan kesan negatif di kampung halaman saya, tapi di sini banyak hal yang ingin saya pelajari, banyak motivasi yang ingin saya dapatkan lebih, dan saya ingin belajar lebih banyak lagi di sini. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Beka. Selanjutnya kami undang penulis kedua, Mbak Sonia. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mau bercerita banyak, cuma mau baca cerita yang saya tulis itu tentang teman yang tidak diakui. soalnya di sini banyak, di depannya baik tapi di belakangnya begini. Mungkin mencoba untuk menjatuhkan yang satu sama yang lainnya. Oke. Persaingan antara sesama pekerja rumah tangga asing dari berbagai negara Asia yang bekerja di Singapura itu sangat beragam. Para pekerja rumah tangga itu kebanyakan berasal dari Indonesia, Philippines, Myanmar, Sri Lanka, dan juga ada yang berasal dari India dan Bangladesh. Tantri Dharma Stuti, staf teknisi tenaga kerja di KBRI Singapura, mengatakan dari data terbaru diketahui 256.300 pekerja domestik yang bekerja di Singapura dan 50% berasal dari Indonesia. Sumbernya dari detiknews.com. Di antara negara-negara ini, India dan Bangladesh kurang terekspos atau kurang terkenal ya. Bukan saya menjatuhkan atau gimana, tapi kadang-kadang terdengar. Yang paling heboh dan sering membuat keonaran itu dari Indonesia dan Philippines. Dan ini kenyataan, bukan asal cerita. Seperti yang baru-baru ini yang terjadi di Paya Lebar dan harus berakhir di pengadilan Singapura dan di blacklist dan oleh pemerintah Singapura untuk tidak lagi bekerja di Singapura. Berbagai macam masalah ini ada entah karena uang, pinjam-meminjam, atau relationship atau pacar-pacaran. Saya pernah melihat mereka bertengkar, cakar-cakaran, banting-bantingan di tempat umum. Seperti di Paya Lebar, Laki Plaza. Paya Lebar adalah tempat nongkrong para pekerja rumah tangga dari Indonesia, sedangkan Laki Plaza adalah tempat nongkrong para pekerja yang berasal dari Filipina. Sebenarnya pandangan orang terhadap pekerja rumah tangga asing itu berbeda-beda. Dan bagi saya pun, apapun pandangan orang terhadap saya, selagi saya tidak melakukan apa yang dituduhkan, it's okay, I'm fine. Tapi terkadang orang menyamaratakan semuanya. Satu orang berbuat salah, maka di mata netizen semua orang melakukan hal yang sama. Ini sungguh keterlaluan, tapi apa mau dikata, ya sudah menjadi takdir para pekerja rumah tangga asing sering dianggap hina atau rendah oleh masyarakat umum. Oke, sekarang saya mau cerita tentang teman yang tidak diakui. Sedih kalau tiba-tiba ini berteman baik tapi tiba-tiba disingkirkan karena dianggap tidak setia kawan hanya karena kita mengutamakan kebenaran dan kejujuran daripada baik di depan tapi menusuk dari belakangnya kan? Iya. Kalau saya mendingan dibenci karena jujur daripada dipuji-puji tapi bohong. Ayo, siapa yang suka begitu manis di bibir muter kata? Oke, teman saya itu anak Filipina, namanya Maria, bukan nama asli karena takutnya dia tersinggung. Saya tidak begitu akrab dengan dia karena kita ketemunya pun dengan hanya pada saat-saat tertentu. Kebetulan kita sama-sama berada di organisasi pekerja asing di Singapura. Maria itu dekat dengan salah satu pengurus di organisasi tersebut. Sebut saja namanya Anita. Anita ini punya pacar seorang pekerja bangunan dari Bangladesh. Sebut saja namanya Udin. Udin. Ada Bangladesh namanya Udin ya. Kasihan itu Pak Udin.
akrab. Bahkan Anita dan Udin menyuruh Maria memanggil mereka ayah dan bunda. Dan mereka memanggil Anita baby girl gitu. Itu mesra ya kan. Kemanapun mereka pergi selalu bertiga. Sebenarnya mereka itu sudah seperti saudara. Namun apa daya ya, kadang kita harus menerima nasib jika suatu saat kita harus tersingkirkan karena hal yang pertama yang saya bilang, kejujuran. Maria ini masih single, Anda pasti tahu kan single artinya apa. Pastinya belum punya anak karena belum pernah menikah. Sedangkan Anita punya 1 anak dan tinggal di kampungnya. Walaupun banyak juga yang belum pernah berumah tangga, tapi cita-cita yang mulia ingin membantu orang tua, terutama yang muslim ingin memberangkatkan orang tuanya umroh ke Mekah atau naik haji, suatu niat yang sangat mulia. Ada yang suka menghina pekerja asing, belum tentu mampu memberangkatkan orang tua ke Mekah. Terutama orang Indonesia itu suka sekali menghina pekerja migran itu, katanya kerjanya ngosek-ngosek lah, apalah. Tapi pada umumnya banyak sekali yang aku lihat, banyak sekali pekerja migran yang memberangkatkan orang tuanya umroh. Dan itu saya sangat jadi kok. Saya Kristen tapi I'm so grateful with what you do to your parents. Luar ya. Jadi bukan pekerja rumah tangga itu bukan sesuatu yang hina ya, tapi memang orang Indonesia pada dasarnya itu nggak seluruhnya sih IQ-nya rendah-rendah, jadi mau dibilang salah juga memang udah kenyataannya begitu. Jadi kita terima aja sebagai PMI, it's okay, this is our job so it's fine. Okay, I think aku pikir cukup 2 menit saja ya Mbak Novia karena masih ada lagi. Terima kasih. Oke, sekarang kami buka sesi pertanyaan. Langsung coba. Saya dulu, saya ingin bertanya sama Mbak Sonia. Iya. Tadi kan berbicara tentang teman nih, pertemanan nih. Nah, Mbak kan sudah lama nih di sini pasti. Iya. Gimana sih Mbak cara mencari teman yang sefrekuensi gitu? Kadang kan teman tuh berbeda-beda tujuannya saat off day kan. Ada yang inginnya kesini gitu, ke KBRI workshop. Ada yang inginnya tuh goyang-goyang di sana gitu di film. Gimana tuh? Ada yang inginnya mencari boyfriend gitu kan. Nah itu gimana tuh cara menyeleksinya lah teman-teman kita, teman-teman yang sefrekuensi gitu. Karena memang susah sekali kan kalau kita berteman 4 orang, kadang-kadang tujuannya berbeda. Yeah. I think it's depend on your personality. Bahasa Indonesia saya. Oh. Mungkin tergantung pribadi kamu mau milih yang mana. I mean sekarang di Singapura itu banyak grup-grup Indonesia seperti IPMI, PMID, IFN, PLTRS. Itu banyak sekali teman-teman yang ada di situ. Kita bisa gabung di situ untuk mencari teman. Nah, mencari temannya itu, I mean trust yourself. Percaya pada diri sendiri lebih baik dari percaya orang lain. Soalnya kita nggak tahu, mungkin ya depannya, oh I like you, aku suka sama kamu. Kita gini-gini jalannya kemana-mana bersama, tapi suatu saat mungkin ya kamu lebih baik dari dia. Gitu ceritanya, kamu lebih baik dari dia, atau mungkin kamu dapat pacar bule, dia cemburu. Nah, Kenapa dijauhin? Ada bule di Singapura. jadi istilahnya percaya pada diri sendiri, lebih percaya pada diri sendiri daripada percaya sama teman sendiri. Wah, teman jangankan teman ya, saudara sendiri kalau ini juga bisa cekcok, bisa masalah. Jadi nggak ada teman yang sempurna. Terima kasih. Emang ada bule ya di sini? Angmo ya? Angmo nggak ada bule kan kalau di Singapura? Angmo. Terus lu bule. Only Angmo. Oke, selanjutnya kita buka satu lagi. Ada yang mau bertanya? Ya udah. Kalau nggak ada kita lanjut ke penulis selanjutnya. Selanjutnya kami persilakan Mbak Meika untuk maju ke depan.
di check up lagi. Saya dicek sini sampai bosong semuanya. Itu adalah pengalaman pertama sakit dalam kesakitan sampai biru-biru sebelah sini. Beberapa kali dicek, tapi darah kamu keluar. Jadi saya kesakitan, menahan sakit, menahan kebingungan, ya nggak tahu apa yang saya lakukan. Terus dibawa oleh agensi itu semuanya Filipina, tak ada yang satu pun teman Indonesia nggak ada. Sementara saya bahasa Inggrisnya belum bisa ya. Jadi kita pakai bahasa isyarat. Kemudian kita kan kelaparan ya, lapar, terus kita dikasih biskuit 1 biji tanpa air. Sementara kita kehausan, kelaparan. Kita dibawa travel mutar-mutar. Kemudian dibawa ke office. Di office kita dalam keadaan lapar, tapi kita belum dikasih makan dulu. Masuk di situ, kita masuk. Terus kita dipanggil satu persatu ke dalam ruangan, ke dalam bilik. Di situ kita dicek. Barang-barang kita dibongkar, tubuh kita ditelusuri, tentu saja kan pilihan. Katanya, simpan apa kamu? Saya nggak simpan apa-apa. Kenapa nggak boleh dipegang-pegang? Walaupun cewek yang pegang ya, tapi kita kalau ditelusuri kan digini-gini ya. Wah, kita kena bentak. Terus habis itu semuanya diteliti, barang-barang kita ditulis. Terus kita keluar, terus disuruh makan satu persatu. Makan apa? Mie gelas, mie kapik, pakai air panas. Itu tahun 2003. Pakai air panas. Kita semuanya di sini harus cepat, tidak boleh lambat. Kita kan banyak orang berebut air, itunya kan cuma satu ya air panasnya. Jadi kita berapa orang berebut. Disuruh cepet-cepet, masih keras ya. Mie cuma dikasih air panas itu kan masih keras. Kita harus makan cepet-cepet sampai lidah kebakar. Itu pengalamannya sangat mengerikan, kata Sister Novia, cerita pengalaman yang menakutkan. Bener-bener waktu itu. Kalau sekarang udah lebih baik mungkin ya, tapi zaman dulu. Terus kita disuruh lap-lap apa yang memang bisa dikasih pengetahuan di mana kita bekerja, kalau di flat bagaimana. Kemudian kita malamnya ditidurkan di ruang office, di office yang lainnya. Kita di situ ditutup, dikunci pintunya tanpa light, tanpa lampu. Kita dalam keadaan lapar, kita tidak ada kita tidur di lantai. Saya cuma satu orang Indonesia, terus lainnya Filipina. Habis itu siangnya kita disuruh berdiri berjam-jam. Katanya harus kuat. Di sini kerja kita harus kuat mental. Walaupun badan kita kuat, kalau mental kita tidak kuat, kita pasti akan down. Itulah, di Singapura semuanya harus tepat waktu, harus disiplin, kita harus kuat, kita harus sabar. Itulah kita. Kemudian cerita yang kedua, saya kehilangan jiwa saya yang separuh. Karena saya itu suka seni ya, saya itu orang seni. Waktu datang di sini saya pikir semua sudah kehilangannya. Waktu di rumah majikan yang pertama itu, setiap hari saya bisanya nangis. Rindu anak-anak saya masih kecil. Menangis, terus saya karena jiwa saya seorang yang suka menyanyi, suka kemudian waktu saya tidy the bed, ganti spray, semua nggak ada. Kalau saya semua nggak ada, saya nyanyi. Terus saya mengeluarkan tanpa sengaja, saya la 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 la. Kemudian saya turun, setelah selesai saya turun ke bawah, saya tuliskan syair dari sebuah lagu, Engkaulah semangat hidupku, karena rindunya aku pada anak-anak, rindunya aku pada keluarga. Dan setiap aku menyanyikan lagu itu, walaupun waktu itu belum saya aransemen, saya akan mendapatkan kekuatan. Jadi di saat saya feel down, rindu anak, terus saya nyanyikan lagu itu, walaupun dengan berderai air mata, tapi
itu memberikan kekuatan pada diriku. Dan kita memang harus tetap kuat mental, selain kita harus jaga kesehatan tubuh kita. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang saya menemukan jati diri saya di sini sebagai seorang seniman, masih bisa menyanyi, bikin lagu, bikin album, dan bisa menulis buku bersama teman-teman. Dan lagu itu pernah saya nyanyikan di KBRI waktu kunjungan Pak Presiden Jokowi tahun berapa itu. Ya, demikian kisah saya. Terima kasih. Minum dulu nggak? Cuma saya kalau rakyat itu masih sini sesak itu. Oke, dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya? Selamat pagi Ibu, selamat Selamat nama saya Atika. Tadi Ibu mention dari 2003 kalau nggak salah, benar? Saya di sini kurang lebih 10 tahun. Saya sering merasa kegelisahan. Where do I belong exactly? Nah, sebenarnya itu saya belong di mana? Saya orang Indonesia, tapi saya sekitar 10 tahun sudah di sini. Jadi kegelisahan saya tuh sering merasa where do I belong. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana Ibu mengatasi rasa itu? Karena Ibu di sini sudah cukup lama. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya pribadi ya, saya lama di sini, tapi saya tetap di Indonesia. Dan saya di sini menggembur-gemburkan tentang culture Indonesia. Maka saya nyanyi dangdut Indonesia di mana-mana disuruh perform. Saya menyanyinya lagu Indonesia. Gitu. Saya menari-nari di undang nari juga saya nari Indonesia karena saya Indonesia. Walaupun saya merasa kayak Singapura adalah second home-nya, tapi karena saya Indonesia, jadi dimanapun saya selalu membanggakan dan memperkenalkan ini Indonesia dengan budayanya seperti ini, dengan bahasanya seperti ini. Ya karena kita tetap Indonesia, kita harus bangga menjadi orang Indonesia dimanapun kita berada. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Oh, oke, boleh. Silakan. Bentar, saya belakang. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang kayaknya ya. Maaf saya baru datang, cuma agak gimana, cuma mungkin agak di luar konteks dengan penulisan. Saya di sini juga salah satu PMI. Saya dari sini kurang lebih 8 tahun something, dan saya juga tertarik dengan menulis, cuma kendalanya adalah saya mungkin mbaknya, ibu atau mbaknya bisa berbagi resep gimana sih bisa menulis tentang perjalanan dari A ke Z, dari pengalaman dari mbak dari Indonesia ke Singapura sampai akhirnya Singapura itu sebagai second home, seperti mungkin yang dialami teman-teman semua. Dan saya juga sering ingin menulis, tapi begitu saya ada kertas, mungkin ada laptop, ada HP, gone, hilang. Nah, gimana caranya bisa merangkai pengalaman itu ke dalam tulisan? Mungkin bisa berbagi resep pada saya atau kepada teman-teman. Makasih. Terima kasih pertanyaannya. Ya kita semua memiliki kisah-kisah yang begitu banyak. Ya. Kita punya pengalaman yang apalagi 10 tahun ya. 1 tahun pun kalau dibukukan bisa sudah jadi buku. Cuma kita kadang memang kesulitan untuk menata kalimatnya, ya. Terus kemudian kita merangkainya kalimat-kalimat itu untuk bisa menjadi cerita memang susah. Maka kita, menurut saya, kalau saya sendiri ya,
saya tulis misalnya pengalaman saya di bagian ini dulu. Misalnya awalnya dulu kita tuliskan satu bagian. Terus nanti kalau kita mau lanjutkan lagi, setelah ada pengalaman yang pertama ini, nanti ada pengalaman yang kedua ini kita tuliskan lagi. Kemudian untuk selanjutnya seperti itu. Jadi nanti kita tata. Jadi kan kita sudah jadi satu bagian, nanti dijadiin satu. Kira-kira begitu. Makasih ya. Oke, terima kasih Mbak Mega. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk semua pertanyaan. Terima kasih untuk semua pertanyaannya. Semoga sesi ini bisa membuka lebih banyak ruang untuk saling memahami dan mendekatkan kita pada cerita-cerita yang mungkin selama ini hanya terlihat dari jauh. Selanjutnya, mari kita refresh sedikit suasananya dengan kuis berhadiah dari Mbak Novia dari Ikatan Persaudaraan Pekerja Migran Indonesia. Kuis ini akan dipandu oleh Mbak Novia. Silakan Mbak Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ingin saya ucapkan terutama kepada Ibu Bianca dan juga Ibu Rima, juga Mbak Mirna yang cantik banget. Oh ya, maaf, ini salah sebutannya. Harusnya berterima kasihnya kepada Bapak Duta Besar kita atas diberikannya tempat dan difasilitasi untuk acara kita hari ini. Ya, perkenalkan saya, nama glamornya Novia ya. Nama panggung. Ya, saya dari mewakili PPMI, komunitas Persaudaraan Pekerja Migran Indonesia, yang memang komunitas kita kecil tapi fokusnya kita memang lebih ke semacam advokasi ya. Jadi saya juga salah satu penulis di situ. Judulnya punya saya itu Ibuku Adalah Ayahku, cerita dari anak saya. Di sini saya ingin memberikan beberapa kuis. Nanti teman-teman yang berhasil menjawab kuis ini kita akan berikan hadiah buku gratis ya. Oke. Teman-teman di sini ada yang tahu apa itu konvensi ILO 189? Saya kasih bocoran boleh? Konvensi internasional ILO 189 adalah sebuah konvensi yang menawarkan perlindungan khusus kepada pekerja rumah tangga dan mempromosikan kepada negara-negara untuk meratifikasi, tetapi negara kita enggak. Belum memberikan gagasan dan kondisi kerja layak khusus untuk pekerja rumah tangga. Nah, pertanyaannya, sehingga hari pekerja rumah tangga juga diakui oleh dunia sebagai pekerja dan diperingati, ada hari peringatan untuk mengakui pekerja rumah tangga. Pertanyaannya, setiap tanggal berapa hari pekerja rumah tangga internasional diperingati? Silakan. Oke, kalau nggak salah 1 Mei. Iya. Hari pekerja rumah tangga internasional. 16 Juni enggak? Berdiri dong. Kenalkan namanya. Halo semuanya, nama aku Siti Mujiati, dari Singapura. Udah kurang lebih 14 tahun. Jawabannya 16 Juni benar apa enggak, Kak Novia? Betul. Oke, sudah. Satu sudah ya. Nanti ditunggu, nanti kita panggil ke terus lagi sekarang kan dari yang pihak mana yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada kita sebagai pekerja migran. Yang dulunya BP2MI, sekarang berganti ke
KP2MI. Apa kepanjangan dari KP2MI? Ayo. KP Kementerian Ayo, sejauh nggak? KP apa? Yang bisa silakan berdiri dan perkenalkan namanya. Kak, saya boleh jawab nggak? Mau kasih botolan nggak? Gak apa-apa, kita kasih waktu. Boleh. Kalau terpaksa googling juga nggak apa-apa. Sambil belajar. Kaknya udah benar, Kementerian kira-kira P2MI, PMI. Nah, udah. P-nya lagi satu lagi. Kan melindungi apa? Kementerian apa? Melindungi dia apa? Perlindungan. Saya juga ada tambahan hadiah loh kalau ada itunya. Bukunya saya yang punya Coba-coba. saya bisa saya turun. Ayo, boleh. Silakan coba. KP2MI menurut contekan itu adalah Ya. Belum Mbak, belum pas. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Saya ada 2 lagi ya, karena saya juga punya buku, nanti bisa ditambahkan ya hadiah, biar meriah aja. Oke. Apa salah satu hal yang merupakan hak dasar bagi pekerja rumah tangga yang belum terimplementasi dalam regulasi untuk PRT migran, khususnya di Singapura? Hak dasar. Gaji Apa aja yang sekiranya pekerja di sektor lain itu mendapatkan, tapi kita nggak mendapatkan itu. Bonus. overtime. KBRI ya nggak ada overtime-nya. Itu jadi apa? Saya aja nggak ada overtime-nya. Ada beberapa loh. Masih ada. Tempat tidur yang kurang banyak. Salah majikan. Lihat mbakku, lemu. Sulit-sulit ya? Sulit. Enggak sebenarnya sih. Off day udah. Mungkin pada malu kayaknya. Ayo, hak dasar untuk pekerja rumah tangga. Istirahat cukup. Off day ya? Nanti saya switch deh. Saya kasih ininya, kalau memang nggak ada yang bisa jawab, saya kasih poinnya, tapi nanti saya ganti dengan pertanyaan lain ya. Ya, Mungkin layanan kesehatan. Ya, Layanan kesehatan. kesehatan siapa? Ada. Mungkin kalau di PRT Singapura sini, kalau di negara lain kayak Taiwan, Hong Kong, kayak semisal hari libur kayak apa, hari-hari besar kita boleh libur kan kalau di negara lain, tapi kalau di Singapura belum. Public holiday. Iya, kayak public holiday. Ada. Ini tergantung majikan saya. Itu mendekati, sebenarnya mendekati. Public holiday-nya enggak berarti. Ya udah, nanti saya switch ya. Itu tapi jawabannya apa biar Ada hak hari dasar yang sebenarnya adalah standar gaji minimum. Kan kita masih harus negosiasi sendiri karena pakemnya dari MOM dasar. Itu hak dasar yang tidak perlu terimplementasikan. Nah, jadi kan setiap kedutaan mempunyai kebijakan sendiri, tapi MOM Singapurnya kan nggak ada. Terus hak libur 24 jam. Masih nego sama majikan. Jadi dengan begini mungkin teman-teman harus menyadari. Jadi kita semua masih berjuang sendiri untuk mendapatkan itu dengan negosiasi. Ya, itu beberapa halnya lah, nggak harus semuanya, kan kita bukan seminar hari ini. Jadi yang kedua ini saya ganti ya. Oke. Saya ada satu lagi. Nggak tahu ini berat apa enggak menurut teman-teman ya, karena saya terlibat, jadi saya untuk saat ini kan di Indonesia sedang berlangsung itu apa untuk untuk merencanakan tentang RUU PPMI, merevisi
dilakukan oleh DPR, pemerintah, dan juga CSO atau jaringan, karena organisasi kami PPMI termasuk salah satu organisasi pekerja migran yang masuk dalam jaringan kawal RUU PPMI itu. Nah, simpel saja, apa kepanjangan dari CSO? Biar teman-teman nanti punya semangat untuk berorganisasi ini. Googling guys, nanti Cari. Saya boleh jawab nggak? boleh, tapi hadiahnya nggak dikasih. Bayar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti hadiahnya bisa dialihkan ke teman yang pilih ya. CSO. Boleh jawab? Civil Oh, Society. tapi saya. kita kasih kesempatan yang bukan penulis ya. Oke. Ini bukunya beda kan? Sama saya. Ya, silakan. Nama-nama. Nah, ini tentang organisasi. Sama Civil Society. Oke. Oke deh. Civil Society Organization. Iya, siapa yang jawab tuh tadi? Civil Society Organization atau organisasi masyarakat non government atau NGO, ormas kasarnya. Jadi sudah ada 3 penjawab ya. Yang sudah berhasil menjawab ada 3 ya. Kita persilakan untuk maju ke depan. Dan termasuk 2 penanya yang tadi di waktu sesi tanya jawab. Kita persilakan. Buku yang 5 itu biar nanti itu. Mbaknya nggak masuk. Oh iya. Ini akan ada hadiah. Kita persilakan Ibu Bianca dan Ibu Rima untuk memberikan hadiahnya. Atau mention nanti boleh kasih ambil dari buku, nggak apa-apa. Kalau bukan, oh iya, punya nggak apa-apa. Mbak Novia di sana aja. Mulai dari mana nih? Dari sini ya. Satu-satu dikasih foto dulu Bu. Oke, 3. Foto dulu masih. Foto dulu kasih. Sama dia nanti sama Irma. Yang foto bareng dulu. Oh gitu, Di tengah. Di tengah. Ini kita kurang center terus Kiri lagi. Ya, ini baru tengah nih, ya kan? nah ini dulu ya bentar ya. Nanti kalau ini